Sobat Viral Kristen, sekalipun Indonesia adalah salah satu negara Muslim akan tetapi kekristenan juga berkembang dengan baik. Salah satu faktornya adalah kekuatan media sosial yang menyebarkan Injil dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Selain itu, faktor kepemimpinan juga mempengaruhi. Tidak heran jika figur-figur pendeta di Indonesia telah menginspirasi banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Berikut adalah 10 pendeta Kristen paling berpengaruh di Indonesia di tahun 2025 dan 2026. Ini berdasarkan faktor seperti jumlah jemaat, pengaruh nasional, jaringan gereja, media, dan dampak pelayanan. Siapa saja mereka? Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Di nomor 10 ada Pendeta Fuji Harsono. Pendeta Fuji Harsono adalah seorang pendeta Kristen Indonesia yang melayani sebagai gembala, pastor, di Gereja Misi Sejahtera, GMS, khususnya wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin utama GMS di wilayah Jabodetabek. Dengan area pelayanan tersebut berarti Pastor Fuji Harsono memimpin lebih dari 24.000 jemaat di wilayahnya. Selain mengembalakan, Pastor Fuji Harsono juga aktif berkhotbah, memimpin ibadah, dan membangun komunitas gereja, connect group, dan leadership training. Ia juga sering menjadi pembicara dalam event rohani nasional dan pelayanan gereja besar di Indonesia. Pastor Fuji Harsono dikenal dengan gaya khotbah praktis dan aplikatif dan fokus pada pemuridan, kepemimpinan, keluarga, kehidupan rohani sehari-hari. Di nomor 9 ada Pendeta Stephen Tong yang adalah salah satu pendeta, penginjil, dan teolog paling berpengaruh di Indonesia, khususnya dalam aliran reformasi. Stephen Tong mendirikan Gereja Reformed Injili Indonesia, GRII, pada tahun 1989 di Jakarta dengan tujuan membangun gereja berdasarkan teologi reformed dan penginjilan yang kuat. GRII sekarang memiliki cabang di Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, Amerika, Eropa, dan Asia lainnya. Pendeta Stephen Tong dikenal dengan teologi reformed, Calvinis, khotbah mendalam dan filosofis, fokus pada doktrin Alkitab yang kuat dan menolak teologi kemakmuran dan ajaran yang dianggap tidak alkitabiah. Hanya saja Pendeta Stephen Tong kurang diminati khususnya di kalangan gereja karismatik Pantekosta karena menentang bahasa dan kepenuhan Roh Kudus. Di nomor 8 ada Pendeta Jose Carroll yang merupakan pemimpin gereja JPCC sejak tahun 2024 lalu. Pendeta Jose Carroll dan JPCC adalah salah satu gereja modern paling berpengaruh di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda dan profesional urban. Hal inilah yang kemudian Jose Carroll digolongkan sebagai pendeta yang berpengaruh di tahun ini. Sebagai senior pastor, Jose Carroll bertanggung jawab atas kepemimpinan rohani gereja JPCC secara keseluruhan, memberikan khotbah utama dalam ibadah, membina pemimpin dan pastor di berbagai cabang JPCC, mengembangkan visi dan arah gereja ke depan. Dengan program-program yang kekinian dan dibantu oleh media sosial yang diterima semua kalangan membuat Jose Carroll semakin dikenal dan membawa banyak pengaruh bagi kekristenan Indonesia. Di nomor 7 ada Pendeta David Aswin Tanuseputra, yang merupakan senior pastor Bethany Nginden Church Surabaya. Salah satu gereja dengan jemaat kurang lebih 140.000 orang dan merupakan gereja terbesar di Asia Tenggara. Pendeta David Aswin Tanuseputra adalah anak dari pendiri gereja Bethany, Abraham Alex Tanuseputra, bagian dari keluarga yang aktif dalam pelayanan gereja dan ditetapkan sebagai penerus pelayanan gereja oleh ayahnya dan ditahbiskan menjadi gembala pada 2012. Pendeta David Aswin Tanuseputra dikenal dengan pelayanan yang berfokus pada pertumbuhan gereja besar, mega church, kepemimpinan generasi penerus, pengembangan jaringan gereja Bethany, pelayanan jemaat dalam skala besar. Dengan jemaat yang banyak dan gereja yang besar inilah, kita menjadikan Pendeta David Aswin Tanuseputra menjadi salah satu pendeta berpengaruh di Indonesia. Di nomor 6 ada Pendeta Erastus Sabdono. Pendeta Erastus Sabdono adalah seorang pendeta, teolog, penulis, dan pendiri gereja di Indonesia yang dikenal luas karena pengajaran teologinya yang mendalam dan kuat, khususnya dalam kalangan gereja karismatik dan Injili. Pendeta Erastus Sabdono adalah pendiri dan pemimpin dari Rehoboth Ministry, yang menaungi beberapa gereja, termasuk Rehoboth Ministry Jakarta dan berbagai cabang dan komunitas jemaat lainnya. Pelayanannya fokus pada pengajaran Alkitab secara mendalam, pembentukan karakter rohani, pemuridan jemaat. Akhir tahun 2024 lalu Pendeta Erastus Sabdono jatuh dan mengalami sakit ketika sedang menjalani pelayanan di daerah NTT. Hal ini kemudian membuatnya menjalani perawatan yang panjang di Singapura dan Indonesia bahkan sampai saat ini belum bisa kembali berkhotbah. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi kepopuleran beliau di mata jemaat.
Bahkan sekalipun pengajarannya dianggap sesat tetapi tidak bisa menghalangi jemaat untuk menjadikannya pendeta favorit. Di nomor 5 ada Pendeta Yesaya Pariaji. Pendeta Yesaya Pariaji adalah seorang pendeta Kristen Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan gembala sidang utama Gereja Tiberias Indonesia, salah satu gereja karismatik besar di Indonesia yang terkenal dengan pelayanan kesembuhan ilahi dan mukjizat. Pendeta Yesaya Pariaji awalnya bukan pendeta, tetapi seorang pengusaha sukses. Kemudian ia mengalami pertobatan dan merasa dipanggil untuk melayani Tuhan. Ia mendirikan Gereja Tiberias Indonesia pada tahun 1997 di Jakarta, yang kemudian berkembang pesat. Di bawah kepemimpinannya, Gereja Tiberias berkembang menjadi gereja besar dengan banyak cabang di berbagai kota Indonesia, ribuan jemaat, cabang di mal-mal besar seperti Kelapa Gading, Central Park Jakarta, Emporium Pluit, dan lokasi lainnya. Pendeta Yesaya Pariaji dalam pelayanannya identik dengan minyak urapan, perjamuan kudus setiap ibadah dan doa khusus untuk jemaat. Sekalipun sudah meninggal tetapi kepopuleran beliau tidak tergantikan khususnya di kalangan Gereja Tiberias. Sampai saat ini pun khotbah-khotbah beliau masih dikutip dalam pertemuan-pertemuan Gereja Tiberias. Di nomor 4 ada Pendeta Gilbert Lumoindong yang adalah seorang pendeta, penginjil, dan pembicara Kristen Indonesia yang dikenal luas melalui pelayanan gereja, televisi, dan media digital. Ia merupakan salah satu tokoh gereja karismatik yang berpengaruh di Indonesia. Pendeta Gilbert Lumoindong memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, termasuk pernah belajar di bidang teologi, memiliki gelar doktor, Doctor of Ministry, D.Min, juga memiliki latar belakang di bidang hukum. Ia dikenal sebagai pendeta yang intelektual sekaligus komunikatif. Pendeta Gilbert Lumoindong menjadi sangat dikenal karena pelayanan melalui media, seperti program rohani di TV nasional, YouTube dan media sosial, seminar dan konferensi di berbagai kota dan negara. Ia sering diundang sebagai pembicara nasional dan internasional. Dengan memiliki ini semua maka Pendeta Gilbert B. Di nomor 3 ada Pendeta Jeffrey Rahmat. Pendeta Jeffrey Rahmat adalah seorang pendeta, pendiri gereja, dan pemimpin rohani Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Jakarta Praise Community Church, JPCC, salah satu gereja modern paling berpengaruh di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda dan profesional. Pendeta Jeffrey Rahmat mendirikan gereja JPCC di Jakarta dengan visi membangun gereja yang relevan dengan generasi modern, fokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan, berdampak bagi masyarakat. JPCC kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu gereja paling berpengaruh di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, gereja JPCC dikenal karena ibadah modern dan profesional, musik rohani berkualitas tinggi, JPCC Worship. Banyak jemaat dari kalangan anak muda dan profesional dan pelayanan kreatif dan media yang kuat. Di nomor 2 ada Pendeta Niko Notoraharjo. Pendeta Niko Jotoraharjo adalah salah satu pendeta Pentakosta paling berpengaruh di Indonesia. Dikenal sebagai pemimpin utama di Gereja Betel Indonesia, GBI, dan tokoh penting dalam gerakan doa dan kebangunan rohani. Pendeta Niko adalah gembala sidang dari GBI Gatot Subroto Jakarta, yang memiliki puluhan ribu jemaat, banyak cabang di Indonesia dan luar negeri dan salah satu gereja terbesar dalam sinode GBI. GBI sendiri merupakan salah satu denominasi Pentakosta terbesar di Indonesia. Pendeta Niko Jotoraharjo dikenal sebagai pelopor Menara Doa Jakarta, Jakarta Prayer Tower. Gerakan doa 24 jam non-stop dan fokus pada doa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Selain itu juga mempelopori gerakan doa nasional dan global. Ia memimpin berbagai gerakan doa besar yang melibatkan ribuan gereja. Dan pendeta Kristen paling berpengaruh di Indonesia saat ini adalah Pendeta Philip Mantova. Pendeta Philip Mantova memang termasuk salah satu pendeta paling berpengaruh di Indonesia saat ini, khususnya dalam kalangan gereja karismatik dan generasi muda. Namun, apakah ia paling berpengaruh nomor 1, bisa berbeda tergantung indikator yang dipakai. Mengapa Philip Mantova sangat berpengaruh karena 1. Pemimpin gereja besar, gereja GMS, yang memiliki banyak cabang di Indonesia dan luar negeri, ribuan hingga puluhan ribu jemaat aktif dan visi besar, membangun 1000 gereja dan menjangkau 1 juta jiwa. Ini membuat pengaruhnya sangat luas secara organisasi. 2. Pengaruh kuat di generasi muda. Pendeta Philip Mantova dikenal sebagai pendeta yang relevan dengan generasi milenial dan Gen Z, banyak diikuti melalui YouTube dan media sosial, mengangkat tema seperti kebangunan rohani, kekudusan, mujizat, revival, kebangunan rohani. Banyak anak muda Kristen Indonesia mengenalnya. 3. Pelayanan internasional, ia juga berkhotbah di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Brasil, Eropa, Asia. Ini membuat pengaruhnya bukan hanya nasional, tapi internasional.
Sobat Viral Kristen, itulah 10 pendeta paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Ingat, jangan fokus kepada pendeta atau pribadi tapi fokus pada nilai kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Share pendapatmu di kolom komentar ya.